Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nabila Wahyu Hafiza dengan nomor NIM 12045000106. Ada Dian Mayasari dengan nomor NIM 120450013. Ada Nawa Fautimi Fauzia dengan nomor NIM 120450014. Selanjutnya ada Catherine Brigita Soraya dengan nomor NIM 120450009. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat 2 pemrograman dengan menggunakan bahasa Python dan bahasa R. Identifikasi masalah. Pada kasus pemrograman bahasa Python sendiri, kami mengambil judul penjualan baju di Tokopedia dengan menggunakan metode list, perulangan atau looping, percabangan, dan flowchart. Sedangkan dalam R sendiri, kami mengambil judul penerapan, perulangan, percabangan, data frame dalam R. Artian input dan output. Input adalah memasukkan program yang akan dijalankan, sedangkan output adalah hasil dari program yang sudah diinputkan lalu dijalankan. List adalah tipe data yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan karena item antara tanda kurung. Array adalah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan yang lainnya. Perulangan. Apa yang dimaksud dengan perulangan? Perulangan adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Perulangan atau looping sendiri dibagi menjadi perulangan for, perulangan while. Namun pada kasus Python kali ini kami mengambil perulangan. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial tetapi lebih berdasarkan pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat pemrograman. Percabangan ini dibagi menjadi 3, yaitu if, ada if else, ada if. Data frame berfungsi untuk membuat kerangka data kumpulan dari variabel-variabel yang memiliki karakteristik. Flowchart. Flowchart adalah bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses, sistem, alur, perencanaan, atau berbagai hal lainnya. Studi kasus. Studi kasus yang pertama, pemrograman Python, kami mengambil judul penjualan toko baju Lady. Pada kasus Python sendiri, kita mengambil judul penjualan toko baju Lady. Di sini kita menggunakan replit. Ada percabangan, perulangan, ada list. List yang pertama itu ada list pilihan, ada list jumlah beli, ada list harga, ada list jenis, ada list total belanja, list keterangan, total belanja, total semua sama dengan 0. Ada def garis, print yang di sini itu bertujuan untuk memberikan pembatas. Ada print toko baju Lady, ini outputnya itu nanti sebagai keterangan bahwa ini merupakan toko baju Lady. Ada print Jalan Sudirman nomor 45 Bandar Lampung, ini merupakan pemberitahuan alamat toko baju Lady itu. Ada print kontak personal atau nomor si toko baju Lady itu. Garis print kami sedang mengadakan diskon 20% minimal belanja 100.000. Jadi apabila seorang pembeli itu membeli belanjaan atau membeli baju sekitaran 100.000, maka akan mendapatkan diskon 20%. Print diskon untuk toko kami di seluruh Indonesia. Ini pemberitahuan bahwa toko Lady di seluruh Indonesia mengadakan diskon sebesar 20%. Garis N kasir sama dengan input, masukkan nama petugas kasir. Nanti ini di hasil outputnya akan dimasukkan nama petugasnya. Ada N pembeli sama dengan input nama pembeli. Garis print variasi baju yang tersedia. Ada print 1 itu jeans, print 2 nya itu blus, print 3 nya ada kemeja, print 4 nya ada crown neck,
print 5-nya ada gamis, print 6-nya ada tunik, dan print 7-nya ada dress. A sama dengan input jumlah baju yang akan dibeli. Ini akan menginput jumlah baju apa aja yang akan dibeli seorang pembeli. Di sini ada perulangannya, yaitu for in range ada print jenis baju ke 1, I ditambah 1, ada pilihan sama dengan input. Pilihannya itu bermacam-macam. Yang tadi yang varian baju yang tersedia itu ada nomor 1, 2, 3 sampai dengan 7. List pilihan pen, nanti masukkan pilihannya. Seandainya kita ingin masukkan 1, 2, atau 3 sampai dengan 7. Ada jumlah belanja sama dengan input jumlah beli, list jumlah belanja pen. Di sini ada percabangannya, ada if list pilihan satunya itu ada jeans dengan harga 30.000, elf-nya itu ada pilihan 2, list jenisnya itu blus dengan harga 60.000. Elf-nya yang list pilihan 3-nya itu ada kemeja dengan harga 50.000. List pilihan 4-nya ada crewneck dengan harga 40.000. Ada list pilihan 5-nya itu gamis dengan harga 60.000. List pilihan 6-nya itu tunik dengan harga 60.000. List pilihan 7-nya itu dress dengan harga 85.000. Else-nya ini menampilkan list pilihan tidak ada jika memang tidak ada. List total belanja pen, list jumlah belanja dikali list harga. Ini rumusnya. If list jumlah belanja, list keterangan pen ada, jika memang ada total belanjanya atau diskonnya. Else-nya list keterangan, jika memang tidak ada. Print toko baju lady, ini nama tokonya. Print sebagai pembatas, print nama petugas kasirnya, print kepada yang terhormat bapak atau ibu pembelinya. Ada print nomor jenis harga jumlah total bayar keterangan, ini nanti berbentuk tabel di hasil outputnya. Ada perulangan for in red, ada print perulangannya di sini ada list jenis, list harga, list jumlah belanja, list total belanja, list keterangan. Total belanja sama dengan total belanja ditambah list jumlah belanja, total semua sama dengan total semua list total belanja. Ada print total belanja. Di sini kami akan menampilkan hasil pemrograman Python yang telah kami buat. Kita running. Di sini ada toko baju ladies Jalan Sudirman nomor 45 Bandar Lampung, kontak person. Kemudian di sini kami sedang mengadakan diskon 20% minimal belanja 100.000. Diskon untuk toko kami di seluruh Indonesia. Kita diminta untuk memasukkan nama petugas kasir. Kita masukkan Tika. Kemudian nama pembeli Dina. Kemudian kita di sini ada variasi baju yang tersedia. Nomor 1 jeans, nomor 2 blus, nomor 3 kemeja, nomor 4 crewneck, nomor 5 gamis, nomor 6 tunik, nomor 7 dress. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah baju yang Anda beli. Kita masukkan 2. Kemudian jenis baju ke 1. Jenis baju ke 1 kita pilih blus, nomor 2. Jumlah beli 2. Kemudian nomor 7, jumlah beli 1. Dan hasilnya toko baju ladies, nama petugas Tika, kepada YTH Bapak Ibu Dina, berikut rincian pembelian Anda. Di sini ada blus 60.000, 2 jadi 120.000, kemudian ada dress 85.000. Kemudian total belanja 3 item. Kemudian di sini ada total harga semuanya 205.000. Total diskon 20% jadi 41.000. Jadi harga yang harus dibayar yaitu 164.000. Kita diminta untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar 200.000. Kemudian uang kembalian Anda 36.000. Oke, kita clear. Di sini kita akan menampilkan yang tidak
menggunakan diskon. Masukkan nama petugas Tika, kemudian Dina, kemudian variasi baju kita misalkan nomor 1, 2. Jumlah beli 1, nih, harga 60.000. Total belanja 1 item, total harga semuanya 60.000, total diskon 0%, karena kita tidak lebih dari 100.000, jadi 0%. Terus di sini ada maaf Anda belum bisa mendapatkan diskon. Masukkan jumlah uang yang dibayar 100.000. Kemudian kembalian 40.000. Terima kasih sudah berbelanja di toko baju ladies. Di sini merupakan flowchart pemrograman Python yang telah kami buat. Di sini ada menu start, kemudian ada menu pilihan, jumlah beli, kemudian ada harga, jenis, TB, total beli, keterangan, total belanja, total semua. Kemudian di sini ada input pilihan, input jumlah beli. Kemudian di sini ada pilihan pertama yaitu jeans dengan harga 30.000, pilihan kedua blus dengan harga 60.000, kemudian pilihan ketiga kemeja dengan harga 50.000, kemudian ada crewneck dengan harga 40.000, kemudian ada gamis dengan harga 60.000, kemudian ada tunik dengan harga 60.000, kemudian ada dress dengan harga 85.000. Kemudian di sini ada total beli sama dengan jumlah beli dikali harga, kemudian di sini ada total beli, kemudian di sini ada total belanja sama dengan total belanja plus jumlah beli, kemudian di sini ada total semua plus total beli, kemudian di sini ada diskon sama dengan total semua dikurangi 0,02 dikali total semua. Kemudian ada total diskon sama dengan total semua dikurangi dengan diskon. Kemudian apabila total semua lebih besar daripada 100.000, maka output, jika true, maka output yang keluar adalah hasil total diskon dan hasil diskon. Kemudian apabila false, di sini akan output total semua dan output maaf Anda belum mendapatkan diskon. Kemudian di sini ada input bayar, kembali 1 sama dengan bayar dikurangi dengan diskon, kembali 2 sama dengan bayar dikurangi total semua. Di sini apabila total semua lebih dari 100.000, maka output kembali 1. Kemudian apabila total semua kurang dari 100.000, maka output kembali 2. Dan N, selesai. Yang berikutnya saya akan menjelaskan programnya menggunakan R yang mencakupi percabangan, perulangan, dataset, atau list. Di sini untuk perulangannya menggunakan looping. Ini for loop, I sama dengan 0 sampai dengan 10, lalu I merupakan perintah yang akan dieksekusi. Maka output yang keluar adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan 10. Yang berikutnya kita akan mencoba menambahkan kalimat mulai menghitung sekarang. Maka output yang keluar adalah mulai menghitung sekarang 0, mulai menghitung sekarang 1, sampai dengan mulai menghitung sekarang 10. Yang berikutnya kita akan menambah sedikit variasi menggunakan perintah cat, sehingga dia dapat mengenter tanpa dengan spasi. Jadi seperti ini. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 1, 2, 3, 10. Yang berikutnya akan mencoba for
for loop dengan isi atau di sini ada C, terdapat 5 variasi angka, ada 3, 6, 9, 23, dan 15. Lalu perintah yang terdapat di sini adalah nilai ditambah dengan I. Nilai di sini adalah 5, maka kalimat yang saya pakai adalah hasilnya ditambah 5. Maka jika di running akan seperti 3 hasilnya ditambah 5 adalah 8, 6 hasilnya ditambah 5 adalah 14, dan sebagainya. Yang berikutnya untuk dataset atau list. Di sini listnya saya menambahkan 1368 angka, lalu datasetnya mengambil dari data kriminal yang berada di USA, yaitu USA Arrest. Maka kita akan coba running datanya. Ini angka 1368-nya, lalu datanya yang berikutnya angka yang kita masukkan 89 dan 17. Lalu di sini ada for, I itu adalah isi itu 5 angka tadi ini, dan kita akan memberi perintah mencetak kata alpro sebanyak jumlah isi. Di sini kata yang tercetak adalah 5 karena terdapat 5 angka dalam isi. Yang lalu di sini mencetak kata alpro dengan banyaknya jumlah kolom dari data USA Arrest. Maka terdapat 4 kata yang tercetak. Karena dalam data ini terdapat 4 kolom, ada murder, assault, urban pop, lalu rape. Yang berikutnya while loop. Di sini 0, A sama dengan 0, dan A lebih kecil daripada 10. Maka yang tercetak ini 4 adalah jumlah kolom. Yang tercetak adalah 0, 1, sampai dengan 9, karena lebih kecil daripada 10. Berikutnya, percabangan menggunakan if, else, dan else if. X sama dengan 100, jika X itu lebih kecil daripada 50, maka yang keluar adalah ternyata X itu lebih besar dari 50. Karena X sama dengan 100. Yang berikutnya, jika memiliki banyak argumen, manakah argumen yang paling tepat dari 5 argumen di atas? Gambaran. Yang paling tepat adalah X ternyata kurang dari 120. Karena 100 lebih besar daripada 50 dan lebih besar daripada 70, tetapi lebih kecil daripada 120. Walaupun 100 juga lebih kecil daripada 150, tetapi dalam R, ia mengambil argumen yang paling benar dari yang paling atas. Jadi, X ternyata kurang dari 120.